Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai perencanaan bangunan pabrik atau building planning. Bangunan atau building didirikan untuk melindungi bahan-bahan, peralatan, dan karyawan dari kerusakan akibat panas, hujan, dan kehilangan. Ya, sudah jelas ya dari sini ya, bahwa bangunan itu memang didirikan untuk melindungi semua yang ada di dalamnya. Yang di dalamnya itu apa aja? Yang di dalamnya ya macam-macam, ada bahan-bahan untuk proses produksi, ada peralatan, ada karyawan ya. Nah, bangunan yang direncanakan dengan baik ini akan sangat membantu ya. Membantu apa? Membantu mengurangi biaya pengolahan melalui hal-hal seperti di bawah ini, yaitu yang pertama, pengurangan work in process inventory ya. Jadi mengurangi proses pengerjaan dari inventory atau mengkategorikan ya daripada proses-proses pengerjaan bahan-bahan. Yang kedua, pengurangan biaya pemindahan bahan-bahan. Karena apa? Karena bangunannya itu sudah direncanakan dengan baik, sehingga biaya pemindahan bahan-bahan itu akan berkurang, karena mungkin ada tadi ya inventory atau inventarisasi dari bahan-bahan itu sendiri, di sebelah mana, sehingga semuanya akan berkurang biaya pemindahannya. Yang di sini mungkin masuk kategorinya sebagai biaya tenaga kerja. Yang ketiga, pengurangan biaya penyimpanan ya. Karena apa? Karena sudah dilindungi dengan bangunan yang baik, jadi biaya penyimpanannya tentu berkurang ya, karena tidak rusak bahan-bahannya, peralatannya, sehingga penyimpanannya terjadi dengan baik. Yang keempat, pengurangan waktu pengerjaan ya. Yang kelima, penyederhanaan prosedur pengawasan pengolahan dan karyawan. Yang keenam, pengurangan biaya pemeliharaan pabrik. Yang ketujuh, pengurangan kemacetan dan gangguan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedelapan, peningkatan fleksibilitas dan kegunaan pabrik. Yang kesembilan, pengurangan upah dan biaya untuk melatih produk. Dan yang terakhir, peningkatan kesenangan dan moral bekerja. Nah, ini adalah bangunan yang direncanakan dengan baik. Ingat ya, bangunan ini sudah direncanakan dengan baik, sehingga proses seperti nomor 1 sampai 10 ini dapat mengurangi biaya pengolahan. Kalian tentu sudah sering melihat ya bangunan-bangunan pabrik, apalagi kalau di kota-kota besar tuh ya banyak pabrik-pabrik. Kalau di Lampung banyak juga pabrik-pabrik yang lebih dominannya sesuai dengan kondisi produk yang dihasilkan ya. Kalau di Lampung itu kan kebanyakan agroindustri ya, jadi industri yang berbasis dari produk pertanian. Nah, seperti itulah. Jadi kita perlu mengkonsep seperti apa sih bangunan yang direncanakan itu, sehingga nanti bangunan tersebut dapat berfungsi optimal ya. Di antaranya yaitu dapat melindungi apa yang menjadi bahan-bahan atau benda-benda di dalamnya, dan juga mengurangi biaya pengolahan. Nah, tipe-tipe bangunan pabrik itu dibedakan menjadi 4 ya. Ada beberapa, yaitu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, seperti tampak pada gambar di sini ya. Ini namanya gedung tidak bertingkat atau single story building, di mana tipe ini cocok untuk daerah dengan harga tanah yang murah. Biaya pembangunan per meter persegi gedung ini murah, dan waktu pembangunan juga lebih cepat. Jadi gini, gedung ini tidak bertingkat ya, seperti terlihat pada gambar, gedungnya itu tidak bertingkat. Nah, tipe ini karena tidak bertingkat, jadi dia cukup banyak memakan area lahan. Nah, tipe yang seperti ini hanya cocok untuk kondisi tanah dengan harga yang murah, serta biaya pembangunan per meter persegi dari gedung ini juga murah, dan waktu pembangunan yang dilakukan karena gedungnya tidak bertingkat ya juga menjadi lebih cepat. Nah, itu diantaranya apa yang dimaksud oleh dari gedung tidak bertingkat ya. Yang kedua ada namanya high bay and monitoring building, di mana tipe ini juga merupakan gedung tidak bertingkat, tapi ruang gerak di atas kepala sangat luas. Jika direncanakan dengan baik, semua dinding vertikalnya dapat diberi penerangan dan sirkulasi udara yang baik. Jadi seperti tampak dalam gambar ini ya. Nah, gedungnya itu
tidak bertingkat, tapi dia bagian atasnya itu sangat tinggi ya, sangat tinggi dan berfungsi sebagai pencahayaan. Di sini banyak kaca-kaca di bagian atasnya, berfungsi sebagai pencahayaan, bisa juga sebagai sirkulasi udara. Kalau kita lihat beberapa perusahaan-perusahaan itu banyak yang tipe gedungnya seperti ini ya, kalau kalian amati ya. Mungkin ada juga yang seperti di sini. Kalau di Lampung ya, tipenya mungkin yang ini dengan yang di bawah ini, yang dia banyak memakan lahan kondisinya ya, dan sangat luas, serta tipe bangunannya itu memakan lahan yang besar. Yang ketiga, ada namanya gedung bertingkat atau multistory, di mana tipe ini dibangun untuk mendapat ruang kerja maksimum dari setiap meter persegi tanah. Tipe ini cocok untuk harga tanah yang relatif mahal. Pabrik ini hanya untuk memproduksi barang yang ringan karena pemindahan barang yang sulit dilakukan, penerangan sedikit dan tidak fleksibel. Seperti tampak di gambar ya, jadi gedung yang bangunan pabrik seperti ini ada gedung yang bertingkat. Nah, ini kebanyakan terdapat di kota ya, seperti di Jakarta. Gedungnya semuanya bertingkat atau multistory. Karena apa? Karena di sana lahan itu relatif mahal. Nah di sana biasanya kantor-kantor atau gedung yang bertingkat ini dibangun bukan sebagai tempat untuk memproduksi barang, tapi hanya sebagai kantor officialnya aja ya, kantor resminya, di mana di sana tempat memasarkan ya, di sana tempat untuk berhubungan dengan pihak manajemen. Sementara mungkin proses produksinya terdapat di daerah dan menggunakan tipe-tipe gedung seperti yang di selain dari yang tipe ini ya, karena yang tipe ini hanya khusus digunakan biasanya untuk daerah yang memang kota ya. Dan yang terakhir ada namanya gedung dengan tipe khusus atau special types, yang merupakan kombinasi dari ketiga di atas. Gedung ini biasanya disesuaikan dengan proses produksi yang akan dilaksanakan. Nah, kalau gedung yang seperti ini, dia biasanya gedungnya itu mempunyai spesifikasi khusus sesuai dengan proses produksi yang akan dilaksanakan. Jadi dia memang nggak banyak ya, terlihat umum gitu nggak, tapi dia memang memiliki tipe bangunan yang spesial sesuai dengan produk yang dihasilkan. Misalkan apa ini ya? Misalkan di sini adalah gedung untuk penambangan, misalkan penambangan ini ya bentuknya ya. Maka di sini tipe bangunannya juga spesial karena disesuaikan dengan produknya. Mungkin kalau produknya barang-barang tambang itu kan proses-proses produksinya membutuhkan penanganan khusus yang juga membutuhkan kondisi gedung yang spesial ya. Jadi dengan tipe yang khusus dan enggak seperti tipe yang umumnya seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu adalah tipe-tipe bangunan pabrik. Yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih penyusunan peralatan pabrik atau disebut juga plan layout ya. Jadi penyusunan peralatan pabrik atau plan layout merupakan tata letak peralatan dan perlengkapan yang ada di dalam pabrik. Jadi alat-alat di dalam pabrik itu perlu direncanakan ya ternyata ya. Seperti apa sih manajemen itu harus mengkonsep peralatan itu diletakkan, sehingga tata letak di sini mempengaruhi efisiensi dalam pelaksanaan produksi dan keselamatan kerja karyawan ya. Kalau kita masuk ke dalam pabrik, misalkan masuk ke dalam pabrik GGPC, ke dalam pabrik Wong Koko dan lain-lain. Nah, mereka punya sih tipe-tipe bagaimana sih menaruh peralatan mereka sehingga nanti keselamatan karyawannya itu dan proses produksinya yang terjadi adalah efisien. Oke ya. Nah, jika kita melakukan tata letak peralatan itu tidak baik dalam sebuah pabrik, ini akan merugikan perusahaan dikarenakan yang pertama, pergerakan bahan lambat. Ya karena apa? Karena tata letak peralatannya sendiri tidak baik ya, itu yang menyebabkan pergerakan bahan lambat. Yang kedua, handling cost tinggi atau biaya penanganan jadi tinggi. Yang ketiga, gedung selalu penuh dengan bahan atau hasil produksi karena ya letak peralatan itu sendiri tidak baik. Yang keempat, tempat produksi dan peralatan di dalamnya mengganggu kelancaran produksi. Yang kelima, service area menjadi sempit karena mungkin tata letak peralatannya yang tidak baik itu tadi. Yang keenam, bahan-bahan dalam proses jadi rusak atau hilang karena semrawut ya, bahan-bahan dalam prosesnya jadi rusak termasuk juga hilang. Yang ketujuh, kegagalan dalam menepati jadwal penyelesaian produksi. Nah, ini yang cukup fatal ya, jadi hingga menyebabkan kegagalan dalam menepati jadwal penyelesaian produksi. Dan yang terakhir, tempat penerimaan barang tidak segera dikosongkan sehingga memperlambat barang-barang yang baru tiba di pabrik.
Nah, berikut ini adalah tipe penyusunan peralatan pabrik atau plant layout. Yang pertama ada namanya proses functional layout, yaitu semua mesin atau peralatan yang sama atau mempunyai fungsi yang sama ditempatkan pada area atau departemen yang sama. Misalkan ya, seperti di gambar pada ruangan 1 yaitu untuk departemen painting ya. Yang room 2-nya, ruangan kedua untuk departemen assembly. Room ketiganya untuk ruangan mesin ya. Room keempatnya untuk ruangan penerimaan. Room kelimanya untuk bagian shipping. Dan room yang terakhir keenamnya untuk bagian testing atau percobaan. Nah, jadi kalau plan layout tipe yang pertama ini, setiap tempat atau ruangan itu peralatan-peralatan yang terkumpul di sana itu mempunyai fungsi yang sama ya. Misalkan ruangan yang pertama alat-alat yang mempunyai fungsi sebagai painting, ruangan yang kedua alat-alat yang berfungsi sebagai assembly ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi setiap ruangan itu memiliki alat-alat yang mempunyai fungsi yang sama. Sederhananya kalau misalkan kalian punya pabrik untuk pembuatan keripik pisang ya, berarti yang ruangan yang pertama itu digunakan oleh kalian untuk mengupas pisang, ruangan yang kedua untuk mencuci pisang, ruangan yang ketiga digunakan untuk peralatan-peralatan dalam menggoreng pisang, ruangan yang selanjutnya digunakan untuk tempat sebagai peralatan pengemasan. Nah, itu berarti setiap ruangan sudah dikategorikan sebagai proses fungsional layout ya, dimana setiap ruangan itu mempunyai alat-alat yang memiliki fungsi yang sama. Keuntungannya yang pertama yaitu investasi mesin rendah karena menggunakan general purpose mesin ya. Biasanya mesin-mesinnya itu merupakan mesin-mesin yang general, bukan mesin-mesin yang khusus untuk spesifikasi produk tertentu, itu bukan. Jadi mesin-mesinnya general ya, pisau ya pisau aja, nggak ada pisau tertentu, apa pisau yang jenisnya tipis atau pisau yang jenisnya tebal, enggak ya. Jadi semuanya general tujuannya alat-alatnya itu. Yang kedua sangat fleksibel. Yang ketiga manufacturing cost rendah ya, biaya untuk manufacture-nya rendah ya, biaya untuk pengelolaannya itu rendah. Yang keempat proses produksi tidak mudah terhenti. Yang kelima terdapat dorongan untuk memperbaiki hasil pekerjaan. Kerugiannya apa sih melalui tipe penyusunan peralatan yang fungsional layout ini? Yang pertama, sulit melakukan routing, scheduling, dan cost accounting ya, karena setiap tempat itu memiliki peralatan yang sama ya, satu tempat peralatan sama dan lain sebagainya. Yang kedua, material handling dan transportation cost tinggi ya, jadi biaya untuk penanganan dan biaya transportasinya itu tinggi. Yang ketiga, koordinasi dan pengawasan sulit dilakukan. Nah, itu tadi untuk tipe yang pertama dalam penyusunan peralatan. Tipe yang kedua yaitu ada namanya product layout atau flow line layout, yang gimana ini yaitu mesin-mesin atau fasilitas diatur menurut urutan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk ya. Biasanya digunakan pada industri yang menghasilkan produk secara massal dan barangnya terstandarisasi ya. Contohnya seperti apa sih? Nah, kalau di gambar ini terlihat misalkan seperti dalam industri pembuatan mobil ya, dimana alat-alatnya itu diatur menurut urutan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Misalkan alat pertama mobil rakit, alat yang kedua disusun di sebelahnya untuk mobil dicat, alat yang ketiga untuk mobil diperlakukan yang selanjutnya misalkan dipasangin pintu dan lain sebagainya, yang dimana susunan alatnya itu berbeda-beda tapi dalam satu ruangan ya. Nah, biasanya digunakan pada industri apa? Yaitu industri yang menghasilkan produk secara massal dan barangnya itu terstandarisasi. Terstandarisasi berarti ada standarnya ya, nggak bisa dia asal-asalan. Misalkan ada SNI-nya itu seperti apa, ISO-nya itu seperti apa. Nah, itu sudah ada standarnya. Keuntungannya apa sih penyusunan peralatan yang seperti ini ya? Artinya dalam satu ruangan ada berbagai macam peralatan yang berfungsi berbeda dan langsung tersusun dalam satu rangkaian. Yang pertama itu dapat digunakan mesin otomatis dan special purpose mesin, yang istilahnya dia tidak perlu menggunakan manusia ya, karena dia mesin otomatis. Yang kedua, dapat digunakan conveyor. Nah, conveyor itu yang alat yang di depan tampak ini ya, mungkin ya. Jadi untuk lebih memudahkan proses
pelaksanaan produksi. Yang ketiga, pengawasan mesin lebih mudah dilakukan. Yang keempat, inspeksi yang dibutuhkan lebih sedikit. Dan yang kelima, kebutuhan material dapat dijadwal dengan cepat ya. Jadi ini spesial ya mesinnya ya, biasanya untuk kategori produk tertentu. Nah, kerugiannya apa sih? Satu, pekerjaan mudah terhenti. Kenapa mudah terhenti? Karena kalau misalkan satu mesin macet, misalkan di mesin yang pertama nih, yang ini macet, berarti untuk mesin-mesin yang berikutnya dia nggak bisa bekerja, karena satu mesin ini macet, berarti produk yang ini nggak bisa jalan ke proses yang selanjutnya. Yang kedua yaitu tidak fleksibel. Yang ketiga, rate atau output sudah tertentu ya, artinya jumlahnya dari output ini sudah tertentu yang ditetapkan fix. Yang keempat, sifat pekerjaannya itu monoton. Yang kelima, investasi tinggi karena menggunakan spesial mesin ya, yang saya bilang tadi itu. Ini merupakan produk yang khusus, yang mesinnya adalah mesin tertentu dan bukan yang seperti pada proses penyusunan peralatan yang sebelumnya, dimana biasanya ya peralatannya itu nggak ada spesifikasi khusus atau dia untuk tujuan umum. Nah, kalau yang ini peralatannya biasanya spesifik ya, karena dia mungkin produknya khusus sehingga investasinya juga tinggi, biayanya tinggi. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, ada merupakan tipe kombinasi kedua dari di atas ya, dimana untuk membuat layout di dalam ruangan itu peralatan dikombinasikan ya. Dikombinasikan yang pertama itu kan tadi berdasarkan fungsinya, yang tipe layout yang pertama. Kalau yang kedua itu tadi berdasarkan urutannya ya, kalau yang kedua, atau flow line. Nah, kalau yang ketiga ini adalah kombinasi dari berdasarkan fungsinya, fungsionalnya yang nomor satu, dan berdasarkan flow line-nya, berdasarkan alirannya. Nah, jadi dikombinasikan. Digunakan untuk apa? Untuk mengatasi kerugian dari kedua tipe itu. Jadi dikombinasikan, maka perusahaan dapat mengkombinasikan keduanya. Pertimbangan sebelum menyusun layout. Nah, kita itu sebelum menyusun layout dalam sebuah perusahaan atau pabrik, ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan. Apa saja sih pertimbangannya? Satu, produk yang dihasilkan. Apa dulu produk yang dihasilkan? Kalau produknya spesifik, berarti harus menggunakan tipe penyusunan peralatan yang flow line tadi itu ya. Jadi setiap peralatan itu disusun sesuai dengan aliran produk ya, mau diapainnya, yang proses selanjutnya itu berdasarkan alirannya. Nah, kalau produknya dia mungkin lebih bersifat umum dan tidak spesifik, dia bisa menggunakan tipe penyusunan peralatan yang pertama ya, yang fungsional, hanya berdasarkan fungsinya saja. Yang kedua, yang dipertimbangkan dalam menyusun layout adalah urutannya, urutan proses produksi. Nah, ini penting ya, urutannya itu menentukan bagaimana kita menyusun peralatannya. Yang ketiga, kebutuhan ruangannya, seperti apa ruangan yang tersedia, sehingga nanti menentukan bagaimana kita menyusun layout. Yang keempat, mesin dan peralatan yang digunakan. Nah, ini kan otomatis ya, kalau mesinnya khusus berarti tadi pakai yang flow line atau aliran. Kalau yang mesinnya yang umum berarti kan yang pertama, yang tipe fungsional layout. Yang kelima, maintenance dan replacement. Yang keenam, keseimbangan kapasitas. Yang ketujuh, minimum movement atau pergerakan yang minimum. Yang kedelapan, aliran bahan. Yang kesembilan, employee area atau area dari karyawan itu sendiri. Yang kesepuluh, service area. Yang ke-11 ada waiting area. Yang ke-12 plain climate ya, atau rancangan dari iklim atau cuaca. Dan yang ke-13 fleksibilitas. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum kita menyusun bagaimana sih layout dari peralatan yang ada di dalam pabrik atau di dalam perusahaan. Nah, langkah-langkah dalam menyusun layout diantaranya yang pertama, menyusun plan inventory, meliputi daftar, ukuran, dan gambar mesin. Yang kedua, membuat grup outline mesin. Apa saja sih, misalkan mesin-mesin yang ada dibikin grup outline-nya dulu, outline-nya seperti apa. Yang ketiga, menyusun daftar dan menggambar alat pembantu seperti lori, toolbox, dan lain sebagainya. Yang keempat, menentukan ruangan pemeliharaan. Dan yang kelima, menentukan mesin block plan untuk mesin-mesin sejenis atau mesin dalam satu tahap produksi. Nah, itu tadi adalah materi perkuliahan kita hari ini mengenai bagaimana sih kita menyusun layout atau peralatan di dalam pabrik atau perusahaan. Sekian kuliah hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.